jadwal berubah lagi. Saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Sebenarnya hari ini pendidikan misi, ya, ada pelajaran misi sebenarnya hari ini. Namun karena saudara Suci, hari Suci ada acara, dia ada ke Seoul, jadi minggu depan dan minggu selanjutnya akan diadakan pembelajaran misi. Namun kita tetap bersukacita karena kasih Tuhan begitu indah bagi kita. Walaupun apa yang terjadi, kita sebagai anak Tuhan selalu bersukacita, bersyukur karena kasih Tuhan indah bagi kita. Dan kita terdukung dalam doa saudara-saudara kita yang hadir saat ini. Ya, Tuhan sendiri menyertainya dan memberkatinya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang memiliki permasalahan Tuhan sendiri memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Baik, kita akan baca firman Tuhan pada hari ini. Kita belajar dari kitab Yesaya. Kita akan baca 2 ayat, nanti kita ambil dari ayat yang lain lagi. Yesaya pasal 59. Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yesaya 59 pasal 59 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dan saya ingin bertanya bagi teman-teman. Seringkali saya mendengar saudara mengatakan bahwa Tuhan kita baik. Benarkah Tuhan kita baik? Amin. Amin. Puji Tuhan. Benar? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak mau jika saudara mengatakan, ada pujian mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Dikatakan di situ dalam kata-kata lainnya, aku renungkan firman-Mu siang, ku pegang perintah-Mu dan kulakukan. Itu seringkali. Pujian ini seringkali dipelesetkan ya oleh beberapa orang. Wah, ini nyanyiannya bagus sekali, pujiannya bagus sekali, kata-katanya bagus sekali. Tapi seringkali kita nggak mau melakukan ya. Ku renungkan firman siang dan malam ya. Bagaimana renungkan siang dan malam? Kita sudah capek pulang kerja, sudah langsung ya di bandar, sudah lelap sudah ya. Nah, hari ini kita mau belajar, mau melihat bahwa Allah kita baik. Amin. Baik, kita akan baca kaum ibu, ya kaum ibu, kaum perempuan maksudnya ya, yang merasa diri perempuan, ya baca ayat 1, ya, dan yang merasa kaum pria, ya baca ayat 2. Saya mau kompak. Sudah dapat semua? Ya, Yesaya pasal 59 ayat 1 kaum perempuan, ayat 2 kaum pria. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembuhkan diri terhadap kamu sehingga ia tidak dapat mendengar ialah segala dosamu. Amin. Sebagai pembacaan kita 2 ayat saja. Sebentar kita lihat Yesaya yang lain yang akan kita bahas bersama-sama. Kita bandingkan dengan ayat ini. Tolong simak baik-baik, sekali lagi saya akan baca bagi Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Amin, saudara. Dan saudara sekalian Tuhan, saya melihat sekarang ini belakangan ini, saya melihat dan membaca banyak sekali kesaksian-kesaksian yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang baik. Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Bukan saja mujizatnya dinyatakan dahulu pada zamannya, pada zaman perjanjian lama, begitu juga pada zaman Tuhan Yesus, tetapi mujizatnya itu, kebaikan Tuhan itu dinyatakan juga pada masa ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ada sebuah kesaksian, ya, saya baca, ini saya bawa sedikit, singkat aja mungkin saya akan sampaikan. Kesaksian ini orang Indonesia, bukan orang Barat. Namanya Ibu Gini Awi, orang mana tuh Pak? Saya kurang tahu ya. Ini dia mengatakan Allah itu baik. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar baik, tetapi sangat baik dalam kehidupannya. Kenapa? Ibu mengalami satu mujizat sangat luar biasa dalam kehidupannya, di mana dia mengalami sebuah penyakit yang membawa kehidupannya sebenarnya kepada maut. Apa dia? Penyakit apa yang sangat mematikan? Kanker.
Kalau bagi perempuan biasanya kanker apa yang paling sering? Kanker payudara. Maaf. Ibu ini mengalami kanker payudara, saudara. Dia pada awalnya dia tidak pernah menyadari dia sudah bercerai sama suaminya. Ya, dia punya seorang anak namanya Steph kalau tidak salah itu. Ibu ini tidak pernah menyadari bahwa dia mengalami sebuah penyakit kanker. Dan satu saat dia merasakan kok ada benjolan gitu ya, kecil pertama ya, kecil begitu, mungkin sebesar rambutan begitu ya, kecil. Dan dia mengabaikan, dan dia tetap bekerja, terus bekerja, dan semakin hari dan semakin waktu bulan pertama bulan ini semakin parah, saudara, semakin gede gitu ya. Dan memang kekuatannya, saudara-saudara, sudah turun drastis. Pada saat dia mulai awalnya bekerja, dia kuat naik tangga ya, naik tangga ke kantornya. Pada saat itu penyakit bertambah, jangankan sampai di lantai 2, sampai pertengahan tangga dia sudah lemas sekali. Seperti dia mengatakan, seperti saya tuh lari sekian kilo saja, sehingga sangat lemah badan saya, sangat lemah keadaan saya. Dan saya tidak mau mengatakan ini kepada anak saya, dia katakan demikian. Karena apa? Anaknya ini sedikit lagi mau lulus S2 gitu ya. Dia tidak mau mengganggu pemikiran anaknya ini supaya anaknya jangan terganggu. Begitu juga dalam bidang pekerjaannya, karena dia sambil kuliah sambil bekerja ya saudara. Dan ibu ini selalu menyerahkan kehidupannya dan mengandalkan kekuatannya pada saat itu, walaupun penyakitnya ini sudah membawa ke kondisi badannya begitu turun drastis saudara-saudara, sehingga pada satu saat sampai di kantor saudara-saudara, dia setir mobil sendiri, sampai pegang setir pun nggak kuat, saudara. Dia mau mundurin mobilnya, parkir itu dia sudah nggak kuat. Masukin gigi mundur gitu ya, di antara gigi sudah nggak kuat, saudara. Dia paksakan keadaannya pada saat kekuatannya sampai paksa. Dia turun dan jalan ke kantornya dengan tatih-tatih. Dilihat oleh banyak orang, dipikir kenapa ibu ini? Cuma dia mengatakan saya harus kuat, saya harus kuat, saya harus kuat. Sampai satu saat di kantornya saudara-saudara, itu kanker meledak saudara. Itu kanker. Saudara pernah lihat gak orang yang sakit kanker payudara? Pernah lihat? Belum? Saya pernah lihat saudara. Saudara saya, saudara sepupu jauh ya, istrinya sakit kanker, saya pernah lihat. Itu lubang gede saudara. Maaf ya, perempuan punya payudara di sini besar. Dan ibu ini mengalami hal yang demikian. Begitu itu muncrat darahnya saudara. Ini baju kantornya basah dan dia mencari tisu saudara. Dan dia permisi.